Salam pemirsa, dalam upaya mengakhiri konflik yang semakin meruncing, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, aktif menengahi gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, di lapangan, situasi di Ukraina terus menunjukkan eskalasi dengan serangan-serangan yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Serangan malam di wilayah timur Ukraina. Pada tanggal 8 Maret 2025, Kementerian Dalam Negeri Ukraina melaporkan bahwa pasukan Rusia melancarkan serangan malam di wilayah timur negara tersebut. Menurut informasi yang dirilis melalui kantor berita Reuters, militer Rusia menggunakan berbagai senjata, antara lain rudal balistik, roket multi-arah dan drone, untuk menyerang kota Dobropilia. Serangan ini mengakibatkan kerusakan pada 8 bangunan dan lebih dari 30 kendaraan. Korban tewas mencapai 11 orang, dengan lebih dari 30 lainnya mengalami luka-luka. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, melalui unggahan di Facebook, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bukti bahwa tujuan Rusia tidak mengalami perubahan, mengisyaratkan adanya niat untuk melanjutkan agresi yang telah berlangsung. Kemunduran pasukan Ukraina di wilayah Kursk. Tidak hanya di timur, ketegangan juga terasa di wilayah Kursk. Militer Rusia mengklaim berhasil merebut kembali 3 desa yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Ukraina. Hingga saat ini, Rusia telah berhasil mengembalikan lebih dari 2/3 wilayah Kursk, yang menjadi indikasi kemunduran signifikan yang dialami oleh pasukan Ukraina. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai penyebab utama dari serangan besar-besaran Rusia serta dorongan militer Ukraina yang terus-menerus mundur. Para pengamat mengajak masyarakat untuk ikut memberikan pendapat melalui jejak pendapat dan kolom komentar guna memperkaya diskusi mengenai kondisi di lapangan. Langkah pengamanan Polandia di tengah ancaman regional. Menanggapi ancaman militer yang semakin nyata, Polandia mengambil langkah antisipatif dengan meningkatkan pertahanan nasional. Mengingat sejarah wilayah barat Ukraina yang pernah menjadi bagian dari Polandia, jika Ukraina terpuruk, potensi meluasnya konflik ke wilayah Polandia sangatlah tinggi. Pada tanggal 7 Maret 2025, Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, dalam pidatonya di parlemen mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh pria dewasa untuk mengikuti pelatihan militer. Kebijakan ini bertujuan membentuk pasukan cadangan yang siap menghadapi segala kemungkinan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara di tengah ketidakpastian kawasan Eropa. Diplomasi Ukraina dan negosiasi perdamaian. Di tengah gejolak konflik, Ukraina juga giat melakukan diplomasi untuk mencari jalan menuju perdamaian. Pada tanggal 8 Maret 2025, Presiden Zelensky mengumumkan melalui platform X sebelumnya dikenal sebagai Twitter bahwa ia akan mengunjungi Arab Saudi pada minggu depan. Dalam agenda kunjungannya, Zelensky akan bertemu dengan putra mahkota Saudi pada tanggal 10 dan melanjutkan pembicaraan dengan tim Amerika hingga tanggal 11 Maret 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Ukraina untuk mendorong perundingan damai yang selama ini telah diajukan dengan berbagai proposal nyata. Keterlibatan berbagai pihak juga tampak dari percakapan antar pejabat tinggi. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, melalui jalur telepon dengan Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, menekankan pentingnya segera mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Pernyataan ini dilandasi oleh komitmen Presiden Trump untuk memastikan agar semua pihak melakukan langkah-langkah konkret menuju perdamaian yang berkelanjutan. Namun pertemuan di Gedung Putih antara Zelensky dan Trump sempat menyulut perdebatan sengit. Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih, Mike Waltz, mengungkapkan bahwa situasi tersebut mengejutkan banyak pejabat dan masih belum jelas apakah Presiden Putin akan membuka ruang untuk negosiasi dengan Zelensky. Dampak penghentian bantuan militer AS. Sebagai tekanan tambahan, pemerintah Trump sempat menghentikan sementara bantuan militer dan dukungan intelijen kepada Ukraina. Langkah ini dianggap sebagai sinyal tegas untuk mendesak Ukraina agar segera duduk di meja perundingan. Bantuan militer dari AS diperkirakan mencakup sekitar 40% dari kebutuhan pertahanan Ukraina, sedangkan sekutu lainnya menyuplai sekitar 30%. Penundaan dukungan tersebut menuai kecaman karena dinilai akan memperburuk kondisi militer Ukraina. Menurut informasi yang diperoleh dari CNN, ada kekhawatiran bahwa pasukan Ukraina bisa mengalami kekurangan amunisi penting pada bulan Mei atau Juni mendatang. Meskipun beberapa bantuan dapat diisi oleh negara-negara Eropa, ada beberapa sistem pertahanan, seperti sistem Patriot yang efektif melawan rudal balistik Rusia yang hanya dapat disediakan oleh AS.
Tekanan diplomatik terhadap Rusia. Dalam upaya menekan Rusia agar menghentikan serangan udara, Presiden Trump juga mengisyaratkan penerapan sanksi ekonomi besar-besaran dan tarif yang signifikan. Utusan khusus Timur Tengah yang ditunjuk oleh Trump pada tanggal 6 Maret 2025 mengungkapkan bahwa negosiasi untuk merencanakan pertemuan damai di Arab Saudi sudah dimulai. Di samping itu, laporan Bloomberg menyebutkan bahwa dalam pertemuan dengan pejabat AS pada bulan Februari, pejabat Rusia menyatakan kesiapan untuk mempertimbangkan gencatan senjata jangka pendek, asalkan kemajuan signifikan dapat dicapai menuju solusi damai akhir. Kesimpulan: konflik antara Rusia dan Ukraina semakin mendalam dengan serangan-serangan yang memakan korban dan kerusakan infrastruktur yang meluas. Di tengah dinamika di lapangan, upaya diplomatik dari berbagai pihak, mulai dari Presiden Trump hingga Presiden Zelensky, menunjukkan harapan akan tercapainya perdamaian. Sementara itu, langkah antisipatif seperti penguatan pertahanan oleh Polandia menandakan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi kawasan Eropa. Masyarakat dihimbau untuk terus mengikuti perkembangan dan turut menyuarakan pendapatnya melalui berbagai platform diskusi guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai situasi yang sedang berlangsung. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.